Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas proposal metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Puji Haryanti, Esos, MIKOM. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Aditya Murti Utari, Hubertina Keti Remetwa, Tommy Iswandi, Monalisa Sakarias, Muhammad Yusuf Winugoro, dan Riana Patricia Alida. Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan bersama-sama rekan kami terkait judul penelitian tentang hubungan metode belajar dengan kesiapan kerja peserta didik, pelatihan teknik otomotif sepeda motor di LKP RCM Pekanbaru. Langsung aja mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kak Romi Iswandi. Kepada Kak Romi kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Untuk latar belakang kenapa kami mengangkat tema ini ya, tentu saja seperti yang kita lihat bahwa tingginya minat masyarakat untuk memahami ataupun mendalami keterampilan bidang otomotif ya, salah satunya yaitu menjadi teknisi ataupun mekanik dari perbengkelan gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya yang pertama itu, kemudian yang lebih penting yang kita dasari juga di sini adalah kita ingin mengetahui sejauh mana sih hubungan antara metode belajar yang dilakukan di lembaga pelatihan dengan kesiapan kerja yang akan dimiliki oleh peserta didik yang telah mengikuti pelatihan di lembaga tersebut. Nah, kebaruan dari penelitian ini adalah setelah kita telusuri, ternyata memang di lembaga RCM Pekanbaru ini belum pernah dilakukan penelitian yang berhubungan dengan apa hubungan antara metode belajar dengan kesiapan kerja dari peserta didik. Nah, tentu saja penelitian yang kami lakukan ini akan memiliki potensi begitu untuk memberikan kontribusi mengetahui dan mengukur sejauh mana hubungan antara metode belajar dengan kesiapan kerja. Nah, barangkali ke depannya ini akan menjadi dasar atau fondasi bagi peneliti berikutnya untuk mendalami lebih jauh tentang bidang yang kami teliti. Untuk rumusan masalah, seperti yang kita sudah sampaikan tadi juga, kita ingin mengetahui gitu ya, atau permasalahan yang kita bahas di sini adalah seperti apa sih metode belajar yang digunakan di lembaga pelatihan teknik LKP RCM Pekanbaru ini, begitu. Kemudian kita ingin mengetahui tingkat kesiapan kerja dari peserta didik yang telah mengikuti pelatihan di lembaga tersebut. Nah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini tentu saja selain untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode belajar yang dilakukan, nah kita juga bisa mengetahui dan menilai sejauh mana kaitan antara metode belajar dengan kesiapan kerja yang dimiliki oleh para peserta didik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Keti. Nah, silakan untuk Kak Keti. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami tim dari tinjauan pustaka ini ada 4 kajian teori yang kami ambil, yakni teori pembelajaran konstruktif. Dia lebih menekankan untuk membangun pengetahuan sendiri melalui metode pembelajaran berbasis proyek dan praktik langsung. Yang kedua, yakni teori motivasi belajar. Dia lebih ke menggunakan metode pembelajaran sesuai kepada peserta didik. Yang ketiga, teori kecerdasan majemuk. Dia lebih mengidentifikasi jenis kecerdasan dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan peserta didik. Terakhir, dari kajian teori yang kami ambil, yakni pembelajaran berbasis kompetensi, yang dia fokusnya ke kemampuan lulusan dan memerlukan kreativitas guru dan menekankan peran guru itu sendiri. Selanjutnya, mengenai kajian teori akan dijelaskan oleh Kak Riana Patris. Persilakan, Kak. Terima kasih Kak Keti. Untuk keterkaitan antara variabel penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang dimana meneliti hubungan antara metode belajar dengan kesiapan kerja peserta didik di LKP RCM Pekanbaru dan pengambilan data melalui kuesioner tertutup dengan jumlah responden sebanyak 31 orang. Lalu kerangka penelitian ini menggunakan metode belajar yang baik agar membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri di dunia kerja dengan program pelatihan seperti yang ditawarkan oleh LKP RCM Pekanbaru, di mana peserta akan
akan termotivasi dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran diri dan kompetensi kerja mereka di dunia kerja. Dan hasil penelitian untuk menguji hubungan antara metode belajar dan kesiapan kerja peserta didik menyatakan hipotesis nol tidak ada hubungan signifikan, sedangkan hasil hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan signifikan antara metode belajar dan kesiapan kerja peserta didik. Lalu untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Kak Mona Lisa. Silakan Kak Mona. Baik, terima kasih Karyana. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif yang merupakan penelitian terencana, terstruktur, dan sistematis dengan desain yang jelas. Sedangkan pendekatan penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan 31 responden peserta pelatihan teknisi otomotif. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara dengan metode sampling acak. Pengukuran menggunakan skala Likert dan analisis data mencangkup kuantitatif dan deskriptif. Objek penelitian proposal ini adalah peserta pelatihan teknik otomotif sepeda motor di LKP RCM Pekanbaru yang berfokus pada hubungan antara metode belajar peserta dengan kesiapan kerja setelah pelatihan. Dan objek penelitian mencakup dua aspek utama, yaitu peserta pelatihan dan metode belajar yang digunakan. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Kak Aditya Murti. Terima kasih. Terima kasih Kak Mona. Selanjutnya kita ada data penelitian. Untuk data penelitian ini kita ambil 4 komponen. Yang pertama ada sumber data. Jadi dari sumber data ini kita ada data primer dan sekunder. Untuk data primer ini diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi sumber datanya secara langsung. Kemudian untuk sekunder diperoleh tidak langsung. Jadi melalui media perantara seperti catatan historis dari arsip. Kemudian yang kedua ada jenis data. Jadi penelitian ini menggunakan kuantitatif, jadi berupa angka. Terutama di sini jumlah siswa, hasil angket yang nantinya akan dianalisis dalam analisis data. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi sendiri kita ambil kurang lebih totalnya ada 47 peserta didik dari LKP RCM. Kemudian untuk sampel itu ada 31 peserta didik yang berasal dari 3 kelas. Untuk detailnya tiap kelasnya ada di slide. Kemudian ada teknik pengambilan data. Jadi untuk teknik pengambilan data ini kita menggunakan Google Form yang kita bagikan kepada 31 peserta didik LPK RCM. Jadi nantinya di sini untuk menilai kesiapan kerja mereka terkait metode belajar yang digunakan. Slide. Nah, kemudian ada definisi operasional. Jadi untuk definisi operasional variabel ini adalah cara untuk mengukur variabel dalam penelitian. Jadi kita juga bisa memastikan pengukuran objek dan juga memudahkan untuk pengumpulan data. Nah, untuk skala yang kita gunakan di sini ada skala Likert dan juga skala numerik. Next slide. Kemudian ada metode analisis data. Jadi untuk penelitian ini datanya menggunakan regresi linear untuk memprediksi hubungan antara variabel metode belajar atau kita sebut di sini X dan juga kesiapan kerja kita sebut dengan Y. Nah, model regresi linearnya yang digunakan adalah seperti yang ada di slide untuk rumusnya. Jadi Y adalah variabel dependent atau kesiapan kerja. X adalah variabel independen atau metode belajar, kemudian ada konstanta, ada koefisien, regresi, dan juga ada error. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Aditya dan juga rekan-rekan yang telah menyampaikan atau mempresentasikan tugas kelompok terkait itu mata kuliah metode penelitian kuantitatif oleh Ibu Puji Haryanti Esos MIKOM. Hanya ini atau hanya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya dan juga sekali lagi terima kasih atas bimbingannya dari Ibu Puji sehingga kami bisa menyampaikan tugas atau tugas kelompok ini dengan maksimal. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.